Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pada video kali ini kembali Madia akan menganalisa satu akun yang bernama Tanpa Ragi. Dia membahas tentang Tuhan-Tuhan atau sifat Tuhan atau nama Tuhan. Dalam ajaran Islam, Isa Al-Masih, Isa bin Maryam itu adalah seorang nabi dan rasul yang diturunkan Allah meneruskan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Tapi dalam hal ini terjadi keanehan dalam ajaran setelah sepeninggal Nabi Isa atau Yesus tersebut wafat. Keanehannya tersebut yaitu konsep ketuhanan yang sudah berbeda. Oke, kita lanjut dulu ya mengenai argumen dari Tanpa Ragi ini. Oke, go. Halo semua, pada video ini kita akan menjawab salah satu pertanyaan yang paling sering dipertanyakan. Siapa Bapa di surga yang Yesus maksud? Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, supaya kita tahu jawabannya benar, kita buang dulu jawaban-jawaban yang salah ya. Di dalam kitab Matius, tertulis bahwa Yesus adalah anak Daud, anak Abraham. Dan jelas tertera silsilah Yesus dari Abraham hingga Yusuf suami Maria. Apakah Bapa di surga yang dimaksud Yesus adalah salah satu dari nama-nama yang tertera di silsilah itu? Jelas. Oke, di sini Madia akan menjawab dulu, menganalisa tentang argumen dari Tanpa Ragi ini. Yaitu yang pertama, Nabi Abraham itu adalah cikal bakal ajaran-ajaran agama samawi yang diturunkan Allah, yaitu kepada jalur ke bawah Solomon, kemudian ke Daud, turun kembali ke bawah lagi ke Nabi Musa, ke Nabi Isa atau Yesus, kemudian ke Nabi Muhammad SAW. Jadi itu jalur agama samawi yang dari nenek moyangnya itu Nabi Ibrahim atau Abraham. Nah, Nabi Ibrahim atau Abraham ini adalah berhaluan atau berasas ketuhanan yang tauhid, yang tidak menyekutukan Tuhan, yang sama semua konsep ketuhanan ini sejak Nabi Adam. Tapi mari kita simak dulu apa yang disampaikan oleh Tanpa Ragi ini, oke? Bukan ya? Secara silsilah, Yesus adalah anak manusia. Tetapi secara hakikat, Yesus bukan anak manusia. Jadi Bapa di surga yang dimaksud Yesus bukan Bapa secara jasmani, tetapi Bapa secara rohani. Jelas ya? Nah, apakah Bapa di surga yang dimaksud Yesus adalah Allah yang ada di dalam Al-Quran? Jawabannya adalah bukan ya. Buktinya dari mana? Yuk kita baca Al-Quran surah 53 ayat 19-22. Maka apakah patut kamu, dalam kurung orang-orang musyrik, menganggap dalam kurung berhala, Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat, yang ketiga dalam kurung yang kemudian dalam kurung menjadi anak perempuan Allah? Apakah dalam kurung pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Jelas ya, sebelum datangnya Muhammad, Allah tidak punya anak lelaki. Allah punya 3 anak perempuan yang bernama Al-Lata, Al-Uzza, dan Manat. Oke, sekarang Madia akan membahas dulu pernyataan dari Tanpa Ragi, menafsirkan ayat ini dulu ya. Ini ayat berbicara bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sesembahan orang-orang pada masa sebelum Nabi Muhammad dulu. Jadi tidak ada sangkut paut masalah Allah yang dia katakan. Ini Allah bercerita di dalam Al-Quran bahwa ada sesembahan orang-orang Timur Tengah sana dengan patung-patung, baik
patung Lata, Uja dan Manap, juga ada patung yang berjenis kelamin laki-laki, berjenis perempuan. Itu Allah menceritakan di dalam Al-Quran. Bukan berarti Allahnya itu sendiri yang punya yang bapaknya. Ini tidak jelas tanpa lagi mengartikan ayat ini. Ini ayat malah Al-Quran bercerita, Allah bercerita bahwa sesembahan sebelum Islam itu datang. Oke? Kemudian Allah merasa tidak adil karena dia dapat 3 anak perempuan semua, sedangkan kamu dapat anak laki-laki. Bingung ya? Nggak usah bingung. Ya bingung lah, karena tafsiran Anda bodoh, tidak mengerti, mencoba menafsirkan sendiri. Karena di dalam ayat itu tidak berbicara tentang anak-anak Tuhan seperti itu, ada anak laki-laki, anak perempuan, tidak seperti itu. Ayat Al-Quran tafsirnya itu tafsirnya yang benar. Itu Al-Quran menceritain sesembahan orang-orang sebelum Islam datang. Itu dimuat dalam Al-Quran. Bukan berarti Allah punya anak. Tidak ada hubungan Allah punya anak. Yang bodoh Anda menafsirkan ayat Al-Quran sembarangan tanpa lagi. Oke? Ini jelas tertulis dalam Al-Quran, dan katanya Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Jadi ini Allah sendiri yang berkata bahwa dia merasa pembagiannya tidak adil. Masa untuk kamu yang lelaki, untuk Allah yang perempuan, 3 lagi? Nggak. Itu Allah menceritain bahwa dulu sebelum Islam itu datang ada orang-orang Quraisy, orang-orang Timur Tengah sana, bangsa-bangsa Timur Tengah sana, kafir Quraisy menyembah patung yang laki-laki, patung yang perempuan, dengan macam-macam, dengan waris-warisnya diceritain. Itu bukan berarti urusan Tuhan, tidak ada urusan Allah di sini. Justru Allah menceritain di Al-Quran. Pantes dong. Jadi ketika Muhammad datang, turunlah Al-Quran surah 112 ayat 3. Dalam kurung Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi sebelum dan sesudah Muhammad, Allah tidak pernah punya anak lelaki. Dengan demikian, Yesus bukanlah anaknya Allah yang ada di dalam Al-Quran. Itu kan Jadi ayat Bapa di surga yang dimaksud oleh Yesus bukan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Karena Allah yang ada di dalam Al-Quran tidak punya anak lelaki. itu penafsiran bodoh. Tadi kan sudah jelas ayatnya itu tidak ada menyebut anak perempuan dan anak laki-laki dalam ayat itu, ya kan? Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, itu aja. Tidak ada ditambahin anak laki-laki, tidak ada ditambahkan anak perempuan. Berarti kalau Anda begitu, itu opini tanpa lagi sendiri. Berarti yang salah tanpa lagi menafsirkan ayat Al-Qur'annya ini, gitu loh. Kan sudah jelas ayat di situ yang Anda kutip itu tidak ada menyebut laki-laki dan perempuan. Yang di situ cuma disebutkan Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Itu artinya Allah menegaskan dia orangnya berdiri sendiri, tidak punya anak, tidak seperti Tuhan sesembahan Anda yang lahir dari diperanakan. Gitu loh. Tidak seperti Tuhan yang Anda sembah tanpa lagi. Oke? Jelas ya? Nah, kita udah mengeliminasi 2 kemungkinan. Bapa di surga yang dimaksud oleh Yesus bukan Yusuf dan juga bukan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi siapa Bapa di surga yang dimaksud oleh Yesus? Apakah Yahweh yang ada di dalam perjanjian lama? Yuk kita baca Yohanes 1 ayat 18 terjemahan ILT. Tidak seorang pun pernah melihat Elohim. Dia, putra tunggal yang ada dalam dekapan Bapa, dialah yang telah menyatakannya. Nah, dari perjanjian lama, kita tahu bahwa Yahweh menampakkan diri berkali-kali. Adam melihat Yahweh, Abraham melihat Yahweh, bahkan dikatakan di dalam Keluaran 33 ayat 11 terjemahan ILT, dan Yahweh berfirman kepada Musa, muka dengan muka, seperti ketika seseorang berbicara kepada temannya. Nah, apakah hal ini berarti Adam, Abraham, Musa, dan nabi-nabi lain melihat Bapa? Yuk kita dengar Yesus sendiri yang menjelaskan di dalam Yohanes 6 ayat 45-46 terjemahan ILT. Hal itu tertulis di dalam kitab para nabi, dan mereka semuanya telah diajari mengenai Yahweh. Karena itu, setiap orang yang mendengar dan belajar dari Bapa, dia datang kepadaku.
Tidak seorang pun pernah melihat Bapa, kecuali Dia yang berasal dari Elohim. Dia itulah yang telah melihat Bapa. Sekali lagi saya bacakan Yohanes 6 ayat 46 terjemahan Lai, supaya teman-teman lebih yakin. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Bapa, Dialah yang telah melihat Bapa. Jadi siapa Yahweh? Yahweh yang dilihat oleh Adam, Abraham, Musa dan lainnya adalah Sang Logos, Sang Firman itu. Dan ketika Dia turun ke dunia, Dia menggunakan nama Yahweh menyelamatkan. Nama yang biasa kita sebut Yesus. Jadi apakah yang disebut Bapa adalah Yahweh dan yang disebut anak adalah Yesus? Bukan, guys. Yuk kita baca Yohanes 8 ayat 56 terjemah. Oke, saya potong dulu sebentar. Dalam ajaran Islam, nama-nama sebelum Allah itu terhadap kitab-kitab sebelumnya sudah ada. Pada zaman Nabi Abraham, itu karena bahasa Aramain, itu namanya El. Kemudian bahasa Ibrani Elohim. Kemudian bahasa Yunani Yahweh. Nah, turun ke dalam ajaran Islam namanya Allah. Jadi 4 nama yang berbeda-beda itu satu perwujudan, tidak ada yang lain kecuali itu namanya Tuhan, pencipta Allah, pencipta yang sama semua. Itu penguasa semua yang sama. Dari nama 4 itu namanya Tuhan, penguasa seluruhnya yang sama, satu subjek. Jadi tidak bisa dibedain sama yang lain-lain. Oke, lanjut dulu. Pahan ILT. Abraham bapakmu bergembira karena dia dapat melihat hariku, dan dia telah melihatnya dan bersukacita. Jadi siapa yang dilihat oleh Abraham? Yesus, guys. Tetapi pada saat itu nama Yesus belum digunakan. Gimana? Jadi bingung ya? Gak apa-apa, kita lanjut terus supaya kamu benar-benar paham. Yuk kita baca Yohanes 14 ayat 9 terjemahan ILT. Yeshua berkata kepadanya, "Telah demikian lama aku ada bersama kamu, dan engkau belum mengenal aku, Filipus? Siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dan bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami?" Gimana? Di sini jelas ya. Yesus berkata bahwa yang dimaksud dengan Bapa adalah dirinya sendiri. Oke, di sini Madia akan menjelasin dulu ya konsep dalam ajaran Islam. Nah, pada masa Nabi Ibrahim dulu itu namanya Elah. Nah, kemudian pada turun kepada Nabi Musa itu jalurnya Elohim atau Yahweh. Karena apa ya? Karena pada masa itu ada 2 bahasa yang teradopsi di dalamnya, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Ada yang dalam bahasa Yunani, ada dalam bahasa Ibrani gitu loh. Nah, ini jalurnya. Nama Elah itu dari jalur Nabi Ibrahim. Nah, terus di dalam bahasa Arabnya Allah, di dalam bahasa Ibraninya Elohim. Nah, kemudian ke jalur Musa itu namanya Yahweh gitu loh. Nah, tapi dari jalur Allah ini langsung turun kembali ke jalur Nabi Ibrahim karena itu jalur Ismail gitu loh. Jadi gimana? Jadi intinya semua nama-nama Tuhan sebagai penguasa itu satu subjek. Baik Elah, Allah, Elohim, Yahweh, Allah itu satu subjek, penguasa seluruhnya, tidak ada beda gitu loh. Nah, kalau masalah firman itu adalah perkataan kalam Allah. Firman Allah itu kalau dia sudah berkata maka jadilah gitu loh. Nah, di dalam ajaran Islam Isa atau Yesus itu adalah kalam Allah, perkataan Allah gitu loh. Nah, pada saat Allah sudah mengatakan kun fayakun, jadilah, maka jadilah itu Isa yang ditiupkan Allah padanya itu ruh yang masuk ke dalam tubuh kandungan Maryam. Nah, maka firman Allah itu berkata kun jadilah, maka beserta dengan firman Allah itulah maka jadilah itu Isa Al-Masih. Tapi firman itu memang awalnya bersama Allah, tapi begitu sudah diucapkan firman itu sudah menjadi
makhluk pada saat setelah terjadi pengucapan itu oleh Allah, bukan berarti bersama-sama kembali firman itu. Firman Allah sama firman itu hanya perkataan Allah gitu loh. Jadi dalam ajaran Islam, Allah yang utama, Allah atau Elah atau Elohim atau Yahweh itu satu subjek, penguasa semua. Nah, sekarang penguasa itu sudah berkata, jadilah Nabi Isa itu yang ditiupkan ruh Allah kepadanya. Nah, kemudian Allah juga di sana menyertain kalam Allah, firman Allah yang menyertain, tapi bukan firman Allah yang berbentuk zat bersatu dengan Allah, bukan seperti itu. Itu kalam Allah dalam artian firman Allah yang berupa kitabnya yang sudah jadi satu dengan Isa atau Yesus itu gitu loh. Jadi intinya bagaimana? Intinya ya Allah tidak ada terganggu, karena firman Allah itu begitu diucapkan maka sudah jadilah makhluk itu. Tapi bukan berarti makhluk itu bersama-sama dengan Allah, tidak seperti itu. Kalau itu bersama-sama dengan Allah berarti perkataan Allah, berarti itu perkataan Allah sangat banyak dong, ya kan? Misalkan Allah berfirman, "Kul jadilah matahari." Berarti apa matahari itu Allah? Tidak mungkin. Kun fayakun, jadilah bumi. Apakah bumi, kemudian bumi itu apakah jadi firman? Apakah kemudian firman Allah itu bumi itu Allah juga? Ya tidak. Begitu sudah diucap, memang awal mulanya firman Allah. Sebelum terjadi posisinya. Nah, sebelum Yesus itu jadi, katakan Allah berkata, kun fayakun, jadilah itu Nabi Isa dengan firman-Nya, maka jadilah, ditiupkanlah ruh pada tubuh Nabi Isa itu. Tapi Allah juga menitipkan firman-Nya, firman berupa kalamnya. Makanya adanya kalam Allah itu berupa kitab Injil itu di dalam diri Yesus atau Isa Al-Masih itu. Tapi apakah Isa atau Al-Masih itu Tuhan? Karena itu hasil firman Allah, kalam Allah. Ya tidak. Tidak seperti itu dalam ajaran Islam gitu loh. Firman Allah yang di dalam tubuh Yesus itu hasil dari perkataan Allah. Firman Allah ya tetap kembali kepada Allah. Hasilnya ya itu tadi Nabi Isa itu. Cuman Allah menyertakan kalamnya, firmannya yang berupa Al-Quran, Injil, kitab Injil itu di dalam tubuh Isa atau Yesus itu gitu loh. Tapi bukan berarti dia Tuhan, karena walaupun dia dengan kalam Allah itu gitu loh, dengan perkataan Allah, firman Allah itu, bukan berarti dia Tuhan. Ya sama artinya begini loh, begitu Yahweh atau Elohim atau Allah berkata, kun jadilah bumi, kemudian jadi itu bumi. Apakah bumi itu Tuhan? Ya tidak mungkin, karena walaupun firman itu hasil firman Allah, jadilah bumi, tapi firman Allah tidak mengikut ke bumi itu hasil dari firman Allah. Firman Allah tetap kembali ke Allahnya itu sendiri, atau firman Allah kembali ke Yahweh itu sendiri, atau firman Allah kembali ke Elohim itu sendiri. Begitu. Jadi hasil dari perkataan firman Allah itu ke sesuatu yang dia inginkan, ya pada saat itu ke Nabi Isa atau Yesus, maka jadilah ya Nabi Isa atau Yesus itu. Tapi bukan berarti firman Allah itu bersama-sama dengan Yesus itu, tidak bisa lagi, karena salah pengertian di sini. Nah, yang bersama-sama sama Isa sama Yesus itu adalah kitabnya, firman Allah yang berupa kitab gitu loh. Kitab Alkitab itu yaitu Injil. Itu jangan disalahartikan, firman itu bukan firman bentuk wujud Allah di situ, bentuk wujud Tuhan itu dalam Islam. Oke. Kemudian saya lanjutkan ke Anda tanpa lagi. Oke, go. Kok begini, kok begitu? Jadi sekarang saya mau memperlihatkan teman-teman gambar ini. Ini gambar apa? Gambar ruangan kosong ya. Nah, sekarang teman-teman bisa paham nggak? Jika saya berkata bahwa yang teman-teman lihat sebenarnya adalah tembok-tembok, lantai, dan plafonnya. Ruangannya sendiri yang kosong itu sebenarnya tidak terlihat. Ketika kamu melihat tembok-tembok itu, kamu melihat ruangan kosong itu. Sampai di sini bisa paham ya? Nah,
apakah tembok sama dengan ruangan? Nggak sama kan? Tembok-tembok, lantai, dan plafon inilah yang saya ilustrasikan untuk sang anak yang terlihat. Ruangan kosongnya adalah sang bapak yang tidak terlihat. Tembok-tembok tidak sama dengan ruangan. Anak tidak sama dengan bapak. Tetapi ketika kamu melihat tembok-tembok itu, kamu melihat ruangan itu. Ketika kamu melihat anak, kamu melihat bapak. Jadi tembok dan ruangan adalah dua hal yang berbeda, namun satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, ketika saya menyebut ruangan ini adalah ruangan A, yang mana yang saya maksud dengan ruangan A? Ruangan kosongnya atau tembok-temboknya? Ya semuanya guys. Yang dimaksud dengan ruangan A adalah ruangan kosong itu beserta tembok-temboknya semua. Sampai di sini bisa paham ya? Nah, bagaimana dengan Roh Kudus? Yuk sekarang kita lihat ruangan ini. Suasana apa yang kamu rasakan? Seram? Tidak terawat? Oke. Nah, sekarang suasana apa yang kamu rasakan dengan ruangan yang ini? Cerah? Ceria? Oke, jadi begini. Di dalam satu gambar ini, kita melihat tembok-temboknya, sekaligus melihat ruangannya, sekaligus melihat suasananya. Tembok, ruangan, dan suasana adalah tiga hal yang berbeda. Betul kan? Nah, tembok ditambah ruangan, ditambah suasana, jadi ada berapa? Ada tiga. Yes, ada tiga. Tiga apa? Tiga hal yang berbeda. Jadi apakah sekarang kamu melihat tiga gambar? Hah? Enggak. Kamu melihat satu gambar. Aduh, gimana sih kamu? Coba kita hitung ulang deh. Tembok, ada satu ya. Ruangan, ada satu lagi ya. Suasana, ada satu lagi kan? 1 tambah 1 sama dengan berapa? 3 kak. Oke, di sini Madia akan juga jelasin ini konsep yang sesuai dengan jalur Islam, sesuai dengan ilmu tauhid. Nah, oke, yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi tembok. Tembok itu diumpamakan dengan Tuhan. Bisa Tuhan Allah namanya, Tuhan Elohim, Tuhan Musa, Tuhan Yahweh. Nah, oke. Yang kedua ruangan. Ruangan itu apa? Ruangan itu namanya dalam firman, anggap seperti firman Allah, perkataan Allah. Itu namanya ruangan, itu namanya firman. Terus satunya lagi suasana. Nah, suasana itu hasil dari firman itu. Hasil dari perkataan Allah ke firman, jadilah suasana. Nah, terus semuanya, tapi firman ini hanya perkataan Allah, tapi suasana firman ini tidak melekat kepada suasana. Suasana itu hasil dari firman. Firman itu hasil dari perkataan Allah. Tapi perkataan Allah itu akan kembali kepada Allah atau akan kembali kepada Elohim, akan kembali pada Yahweh. Tidak bisa firman yang bersama-sama dengan Allah, Elohim dan Musa itu menjadi satu kepada suasana. Itu yang jadi masalah. Kalau yang dari pemikiran tanpa lagi itu bersatu kembali semua ke tubuh Yesus itu atau Nabi Isa itu yang jadi masalahnya. Contohnya langsung saya tunjukkan aja. Allah Subhanahu wa taala, Elohim atau Elah atau Yahweh itu berkata. Berkata itu adalah firman. Perkataan Allah, kalam Allah itu adalah firman dalam ajaran Islam. Nah, kemudian Allah berkata dengan firman-Nya itu, yang dengan firman itu, jadilah kau Isa, kutiupkan kau ruh ke dalam dirimu itu, ke dalam tubuhmu itu. Nah, kemudian jadi Isa itu, maka mengandunglah Maryam. Nah, terus Allah juga dengan firman-Nya itu juga mengikutkan kalamnya yang berupa kitab dalam posisi kitab Injil itu pada tubuh
pada diri Isa atau Yesus itu. Makanya Isa atau Yesus itu dalam ajaran Islam disebut kalamullah, karena dia kalam Allah gitu loh. Itu yang termuat di dalam diri Nabi Isa atau Yesus itu. Tapi apakah firman Allah, firman Elohim, Allah yang berfirman, atau Elohim yang berfirman, Yahweh yang berfirman, apakah itu bersama-sama dengan hasil dari firman-Nya ini, hasil dari firman yang menjadi Isa atau Yesus ini? Tentunya tidak. Hasil dari perkataan firman Allah, perkataan Elohim tersebut atau perkataan Yahweh tersebut tidak menjadi bersama-sama dengan Isa atau Yesus itu. Dia tetap kembali kepada zatnya yang di atas, kembali pada zat Elohim, kembali kepada subjek Allah, kembali kepada subjek Elohim, dan kembali kepada subjek Yahweh. Nah, terus yang terjadi pada Isa atau Yesus tersebut, apa yang terjadi? Jadilah dia orang pilihan, hasil dari firman tersebut. Dia disebut dalam ajaran Islam itu kalamullah. Kalau dia mempunyai kitab, ya kitab Injil itu. Oke? Sudah mengerti maksud saya dalam ilmu tauhid ini tanpa lagi? Semuanya sudah mengerti ya? Oke, lanjut. Berarti sekarang kamu melihat berapa gambar? Hah? Satu gambar? Aduh, kamu ini gimana sih? Kok 1 tambah 1 tambah 1 jadi sama dengan 1? Yang benar, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? 3 kan? Sekarang kamu melihat tembok, melihat ruangan, melihat suasana kan katanya? Berarti kamu melihat berapa gambar? 1 gambar atau 3 gambar? 3 gambar atau 1 gambar? Nah, inilah yang disebut dengan Trinitas atau Tritunggal itu. Tembok-tembok, ruangan, dan suasana menjadi satu kesatuan di dalam satu gambar. Oke, kalau teori ini Anda pandang sangat kuat, tapi bagaimana ini bisa terjadi kepada benda-benda atau makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain yang bisa dibuat seperti ini juga gitu loh. Apakah itu Tuhan juga? Contoh, firman bersama-sama dengan bumi, ya kan? Bumi adalah firman itu, bumi dengan Allah. Ternyata firman itu adalah Allah, bumi itu ada Allah. Apa bisa begitu juga? Nah, itulah teori ini gitu loh. Anda harus pikir teori ini seperti ini. Berarti begini, firman bersama-sama dengan bumi bersama dengan Allah. Allah itu adalah, bumi itu adalah Allah. Kan itu bisa terjadi juga dong kalau begini caranya, teori begini. Berarti banyak Tuhan dong. Bumi itu bisa disebut dengan Tuhan. Apa yang diciptakan Tuhan bisa, karena bersama-sama terus di dalamnya itu firman Allah bersama-sama dengan Allah, ya berarti semua bisa disebut Tuhan. Nah, bagaimana Anda bisa menjawab ini teori gitu loh. Makanya dalam ajaran Islam itu Allah, Yahweh, Elohim, Elah itu dia dengan firman-Nya itu satu kesatuan, nggak bisa dipisahin. Hasil dari firman kalam Allah itu hasilnya misalkan Allah berfirman kul, jadilah bumi, maka itu hasil firman Allah, hasil perkataan Allah. Tapi perkataan firman Allah ini nggak bersama-sama dengan bumi itu gitu loh, nggak bersama-sama dengan bumi. Berarti bumi itu tetap bumi, hasil ciptaan Allah itu bumi. Berarti firman tetap dengan Allah, firman tetap dengan Elohim, firman tetap dengan Yahweh. Karena apabila firman itu bersama-sama dengan bumi, maka orang melihat bumi itu Allah juga, melihat bumi itu Elohim, melihat bumi itu Yahweh. Nah, itu letak titik lemahnya teori begitu gitu loh. Semoga jadi renungan ini gitu loh. Semoga jadi renungan. Kalau dalam Islam itu memang benar Nabi Isa Yesus itu hasil firman Allah, perkataan Allah yang ditiupkan ruh yang suci ke dalam diri Yesus atau Nabi Isa itu hasil dari firman Allah, perkataan Allah. Setelah jadi, ya
firman Allah tetap kembali ke Elohim Allah atau Yahweh itu sendiri. Hasilnya ya Nabi Isa itu atau Yesus itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Yesus Elohim atau Yahweh juga menyertakan di dalamnya itu kalamullah. Artinya kitab Allah yang berisi Injil itu ke dalam diri Nabi Isa atau Yesus itu sendiri gitu loh. Oke. Semoga bisa dimengerti pandangan ajaran Islam ya mengenai ini. Tanpa lagi biar Anda tahu juga gitu loh. Oke, go. Ketika kamu melihat tembok-temboknya, kamu melihat ruangannya dan suasananya juga tidak terpisahkan. Jadi ingat ilustrasi ini ya. Yang disebut dengan anak adalah tembok-temboknya. Yang disebut dengan Bapa adalah ruangannya. Yang disebut dengan Roh Kudus adalah suasananya. Nah, sekarang kita ulangi lagi dengan gambar ini ya. Ini adalah gambar yang dirilis untuk menjelaskan Trinitas. Di sini ada Father, Son, dan Holy Spirit. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa bukan Putra, Bapa bukan Roh Kudus, Putra juga bukan Roh Kudus. Ketiganya berbeda. Ingat ilustrasi tadi ya, ruangan, tembok, dan suasana adalah 3 hal yang berbeda. Nah, Oke, kalau dalam konsep Trinitas seperti itu. Kalau konsep tauhid bukan seperti itu. Konsep tauhid itu adalah Allah, Elohim, atau Musa itu satu subjek. Ya, kemudian dia mempunyai firman. Firman Allah itu dia bisa berkata kepada apapun yang dia inginkan, maka jadilah. Hasil dari firman Allah itu menjadi subjek yang baru, benda baru yang hasil dari perkataan Allah itu sendiri. Tetapi benda-benda yang muncul, makhluk yang muncul dari perkataan Allah atau perkataan Elohim atau perkataan Yahweh itu tidak turut serta firmannya beserta benda itu, karena benda itu cuman hasil dari perkataan Allah. Firman tetap bersama-sama dengan Elohim, bersama dengan Allah, bersama dengan Yahweh. Tapi hasilnya itu sudah terlihat. Kenapa sampai tauhid berkata begitu? Karena apabila firman itu bersama-sama menyertai daripada benda atau makhluk yang diciptakan oleh pencipta Elohim, Yahweh, Allah itu, maka akan banyak bermunculan nanti Allah gitu loh. Bermunculan nanti Elohim, bermunculan nanti Yahweh dengan nama-nama yang baru gitu loh. Ya kan? Makanya disitulah kehebatan ilmu tauhid untuk menilai, untuk mendefinisikan apa yang disampaikan gitu loh. Berbanding terbalik dengan tanpa lagi ini dalam menjelaskan ini, karena akan muncul nanti benda-benda dari hasil firman tersebut karena bersatu bersama-sama, maka benda-benda lain juga bisa disebut Tuhan nanti gitu loh. Oke, saya lanjut. namun Father adalah God, Son adalah God, Holy Spirit adalah God, Bapa adalah Dewa, Putra adalah Dewa, dan Roh Kudus adalah Dewa. Saya nggak pakai kata Allah atau Elohim ya guys, karena memang kata God itu artinya adalah dewa. Allah dalam terjemahan Lai dan Elohim dalam terjemahan ILT artinya adalah dewa, nggak lebih nggak kurang. Dalam bahasa tetangga ini disebut Tuhan, tetapi saya juga tidak mau menggunakan istilah Tuhan supaya tidak rancu dengan kata Tuan. Jadi terserah kamu kalau kamu mau menggunakan kata Elohim atau Allah atau Tuhan. Saya nggak mau. Saya mau menggunakan kata dewa, karena kata dewa adalah kata yang paling tepat. Nah, saya tahu, kamu pasti mau bertanya, kalau pakai kata dewa jadi sama dengan pengertian Hindu dong. Dewa ada banyak. Yes, kalau kamu sudah berpikiran seperti itu, kamu sudah benar. Ketika menggunakan bahasa Inggris God, ada pertanyaan which God? Dengan menggunakan kata dewa, kamu ada pertanyaan dewa yang mana?
Justru kalau kamu menggunakan kata Allah, kamu menjadi tidak bertanya Allah yang mana. Dan pemikiran itu adalah pemikiran yang salah, sehingga kamu bisa terjerumus dengan berpikir bahwa God yang dimaksud adalah dewa tetangga yang bernama Allah. Dewa Memang benar. Sejak dari Nabi Abraham itu, nama-nama itu sudah jelas. Dari Nabi Abraham itu ada Elah namanya. Kemudian di bahasa Arab kan namanya Allah. Di bahasa Ibrani kan namanya Elohim. Di bahasa Yunani kan namanya Yahweh. Jadi yang nggak ada yang salah dalam hal ini tanpa lagi. Tidak ada yang salah. Yang salah adalah Anda yang mencoba untuk memaknai makna lain dengan mengaburkan yang awal gitu loh. Kita kan berpedoman kepada kitab-kitab sebelum itu gitu loh. Kenapa Anda mau coba mencari pemahaman yang lain? Anda kan berpedoman kepada kitab Yunani, Injil dan Taurat. Taurat memakai kata Ibrani. Injil memakai kata Yunani. Berarti kan di dalam itu kan ada nama-nama Tuhan sudah gitu loh. Mengapa Anda mencoba merubah itu semua ke dalam bahasa yang lain gitu loh. Itu kan nggak fair namanya. Anda ada bahasa aslinya dalam kitab-kitab tersebut gitu loh. Bahasa Ibrani ada, bahasa Yunani ada, bahasa Aramain ada. Jadi kan semua ada, sudah dituliskan Allah. Ngapain Anda ganti lagi nama, berubah ke nama-nama yang di luar jalur kitab itu sendiri gitu loh. Oke? yang mana adalah pertanyaan yang benar, yang harus ada di dalam pikiran kamu. Di dalam ilustrasi ruangan, tembok, dan suasana tadi, God atau dewa di sini adalah gambar. Jadi gambar yang mana adalah pertanyaan yang benar. Ini adalah gambar A, ini adalah gambar B, ini adalah gambar C. Gambar yang mana? Gambar-gambar itu ada namanya. Dewa yang mana adalah pertanyaan yang benar. Dewa yang bernama Allah, dewa yang bernama Zeus, dewa yang bernama Quan Kong, atau dewa yang mana? Dewanya kita orang Kristen bukan bernama Allah, bukan bernama Allah, juga bukan bernama Elohim. Dewanya kita orang Kristen bernama Yesus, yang dulu di dalam perjanjian lama sebelum berinkarnasi sebagai manusia disebut dengan nama Yahweh. Jadi yang mana yang disebut dengan Yesus? Anak, Bapa, atau Roh Kudus? Yang mana yang disebut dengan gambar A? Tembok-temboknya, ruangannya, atau suasananya? Ya, ketiga-tiganya guys. Jadi apakah orang Kristen mempunyai 3 Tuhan? Ya enggak. Sama seperti tembok, ruangan, dan suasana. Oke, kalau Anda mengatakan seperti itu tanpa lagi. Tapi ini kan terjadi pada masa Yesus itu ada. Bagaimana ini terjadi sebelum Yesus itu lahir, sebelum Nabi Isa itu ada? Tentunya kan sudah ada ajaran Ibrani, tentunya sudah ada Allah, ajaran Nabi Ibrahim, tentunya sudah ada Nabi Solomon. Nah, mereka itu bagaimana gitu loh. Terus kalau berpatok kepada Yahweh, ya konsisten dong kepada Yahweh itu sendiri gitu loh. Kalau Anda berpatok kepada Yahweh, mengapa Anda mencoba untuk membuat jalur ke Nabi Isa atau Yesus itu sendiri gitu loh. Kalau Anda memang berpatokan kepada kitab Taurat yang bahasa Ibrani atau bahasa Yunani itu sendiri gitu loh. Kan konsekuen dong kepada Yahweh atau Elohim, karena Yahweh, Elohim, Allah, Elah itu satu subjek yang sama. Nah, kemudian Anda mencoba untuk memunculkan subjek yang baru yang bernama Yesus atau Isa itu sebagai Tuhan gitu loh. Itu yang perlu Anda renungkan tambah lagi. Adalah satu gambar. Begitu juga Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu Tuhan, dan namanya adalah Yesus. Nah, bagaimana dengan Yesus berkata bahwa dia tidak tahu tentang akhir zaman? Yuk kita baca ayatnya. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, perhatikan bahwa Yesus tidak berkata, gua nggak tahu. Yesus berkata, anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Betul ya?
Dan kalau teman-teman baca ayat-ayat sebelum dan sesudah Matius 24 ayat 36, Yesus dengan jelas memberitahukan tentang akhir zaman. Jadi apa maksudnya? Yesus berkata gua nggak tahu. Bukan guys. Yesus berkata gua tahu dan cuma Bapa yang tahu. Kenapa Yesus gak langsung aja kasih tahu tanggal sekian, jam sekian biar jelas? Supaya tidak seorang pun tahu tanggal dan jamnya. Supaya kamu berjaga-jaga. Kenapa Yesus gak langsung aja ngaku dia Bapa? Yuk sekali lagi kita baca Yohanes 14 ayat 9. Telah sekian. Oke, kalau dalam pandangan Islam itu tanpa lagi, karena memang Yesus Isa itu adalah hanya sebagai nabi dan rasul. Karena makanya dia tidak tahu gitu loh. Itu kuncinya kan di situ. Dia bukan Tuhan berarti, karena dia maha tidak tahu gitu loh. Bahkan dia menyebut Tuhan Bapa gitu loh. Berarti kan ada orang yang lebih tahu di atasnya, gitu kan? Seandainya dia melebur jadi satu, tentunya dia menyebut dirinya sendiri gitu kan. Seandainya dia dari tiga dalam satu, tentunya dia tidak berkomen seperti itu gitu loh. Berhubung dia berkomen ada Bapa yang hanya mengetahuinya, berarti dia dalam posisi anak gitu loh. Berarti kan dia tiga unsur, sesuatu subjek yang berbeda gitu loh, subjek yang berbeda. Terus kenapa lantas Anda mencoba untuk menyamakan menjadi satu gitu loh. Oke, lanjut dulu ya. Lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Jelas ya? Jadi saya ulangi sekali lagi, supaya kamu benar-benar paham diagram Trinitas ini. Ruangan bukan tembok, ruangan bukan suasana, tembok bukan suasana. Namun ruangan, tembok, dan suasana adalah satu gambar. Dan gambar ini kita sebut dengan gambar A. Oke. Dalam ajaran Islam, apa yang Anda imajinasikan seperti itu tanpa lagi, itu adalah visualisasi aja. Itu ada pandangan makhluk kepada suatu benda, pandangan makhluk perumpamaan kepada suatu objek gitu loh. Visualisasi itu tidak bisa memaknai, visualisasi tidak bisa menggapai apa yang bisa terukur, apa yang tidak bisa terukur. Karena makhluk itu tidak bisa memaknai penciptanya yang di atas gitu, tidak bisa juga menggambarkan sesuatu yang di atas. Kita hanya perlu informasi dari kitab-kitab suci itu sendiri. Nah, berhubung Anda mencoba untuk memaknai hal-hal yang bersifat gaib, hal-hal yang bersifat ketuhanan ini dengan bentuk visualisasi, ya hasilnya seperti ini gitu loh. Tapi hasil seperti ini tidak bisa menggambarkan suatu konsekuensi adanya Tuhan, adanya penyempurnaan Tuhan, adanya peluburan Tuhan, adanya persemayaman Tuhan dalam bentuk hal-hal yang terjadi pada makhluk itu sendiri gitu loh. Karena konsekuensi Tuhan yang dalam sejak zaman Nabi Ibrahim, yang sejak nama ada Elohim, Yahweh, itu satu sifat yang satu subjek yang sama sebagai penguasa dunia, penguasa seluruhnya alam ini, penguasa langit dan bumi semua. Itu sudah satu nama, empat nama itu dengan subjek yang sama. Jadi apapun yang Anda mencoba visualisasikan untuk menggambarkan ke dalam itu, nanti ujung-ujungnya Yesus menyatu ke dalam posisi itu, tetap itu tidak memaknai, karena dia posisinya makhluk, hasil dari firman Allah itu dalam ajaran Islam tanpa lagi. Oke. Bapa bukan Putra, Bapa bukan Roh Kudus, Putra bukan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu dewa, satu Tuhan, dewa yang kita kenal dengan nama Yesus. Nah, kalau ada teman-teman yang mau bertanya, apakah yang saya jelaskan ini unitarian, duinitarian, atau trinitarian, atau apapun juga, saya langsung aja jawab nggak tahu. Dan saya nggak peduli dengan tarian-tarian itu. Nggak penting, karena yang paling penting dari semua ini, bukan kamu tahu tentang Yesus, tetapi kamu kenal dengan Yesus. Nah, saya tahu kamu pasti masih punya banyak pertanyaan. Oleh karena itu,
Coba renungkan satu kalimat ini dulu ya. Musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Jadi begini, sebelum kamu berusaha mengerti tentang Tuhan, coba kamu berusaha mengerti tentang dirimu sendiri. Kalau kamu tidak bisa mengerti tentang dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa mengerti tentang Tuhan? Nah, setelah kamu mengerti bahwa musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri, coba kamu nonton ulang video ini dengan pengertianmu yang baru itu. Oke? Sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita. Oke, di sini Madia ingin menyimpulkan dulu ya, menggarisbawahi semua. Dalam ajaran Islam itu, dalam ilmu tauhid ada nama Allah. Allah itu hanya sebuah nama, tapi itu ada subjeknya di dalamnya itu gitu loh. Subjek itu yaitu ya nama Allah itu ada sejak zaman Ibrahim, sejak zaman Adam, yaitu Elah, itu dalam Aramain, bahasa Aramain itu Nabi Ibrahim. Itu subjek Tuhan juga. Subjek Tuhan namanya Elah. Subjek Tuhan yang sama namanya Allah. Subjek Tuhan yang Elohim juga sama, itu namanya Elohim, itu nama subjek Tuhan juga. Subjek Tuhan yang lain namanya Yahweh. Semuanya itu sama. Pencipta, penguasa, semua. Itu semua sama, maksudnya satu subjek sebenarnya, cuma namanya aja yang berbeda-beda. Satu subjek namanya yang berbeda-beda. Mengapa berbeda-beda? Karena Tuhan menurunkan kitab sucinya itu pada abad-abad, pada generasi yang berbeda-beda gitu loh. Yang berbeda-beda. Pada masa Ibrahim, Elah, itu nama Tuhan memperkenalkan namanya pada Ibrahim itu Elah. Pada masa Elohim, dengan nama Elohim, Tuhan memperkenalkan dirinya Elohim, itu nama Tuhan pada masa Nabi Musa. Terus Yahweh juga pada Nabi Musa dan Nabi Isa atau Yesus itu sendiri. Kemudian Tuhan dalam bahasa Arab, Allah itu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi semuanya itu satu subjek. Semua satu subjek, tidak ada beda gitu lah. Nah, kemudian Tuhan ini yang subjek yang nama Tuhan ini berbeda-beda ini, dia mempunyai firman. Firman itu apa? Firman itu perkataan Allah. Kalam Allah bisa berupa dalam bentuk kitab suci, itu bisa. Pokoknya apapun yang bersifat kalam Allah itu bisa terjadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya tuh kitab-kitab suci yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi, itu kalam Allah juga gitu loh. Nah, terus firman atau kalam Allah ini dia menciptakan sesuatu, jadi maka jadilah. Misalkan Allah sebelum ada bumi, dia menciptakan jadilah bumi, dengan firman-Nya jadilah bumi. Terus firman itu pada saat itu kan waktu diomongin memang masih dengan Allah firman itu. Nah, pada saat diomongin jadilah bumi itu, kemudian firman ini kembali ke Allah atau ke Elohim atau ke Yahweh itu sendiri, firman tidak tergabung dengan bumi itu gitu loh. Bumi itu terlepas sudah, itu hasil dari firman itu sendiri gitu loh, maka jadilah bumi. Kalau sampai bumi itu tergabung dengan firman Allah, perkataan Allah di dalamnya, maka khawatir nanti bumi itu bisa disebut Tuhan juga gitu loh, atau reinkarnasi bumi itu jadi Tuhan gitu loh. Contoh lain, Allah Subhanahu wa taala atau Elohim berfirman, jadilah bulan, maka jadi bulan itu firman Allah kan. Apakah firman Allah itu kemudian bersama-sama dengan bulan itu? Tentu tidak. Hasil itu kan hasil dari firman Allah, hasil dari kalam Allah, hasil dari firman Elohim, hasil dari firman Yahweh, maka jadilah itu bulan. Nah, apakah bulan itu kemudian kalau khawatir kalau firman itu bersama-sama bulan di dalam sana, khawatir nanti orang bisa menyembah bulan itu karena ada Tuhan di dalamnya gitu loh. Ada campur Tuhan di dalam itu gitu loh. Kemudian langsung aja Tuhan berfirman kepada namanya Isa atau Yesus, jadilah, dengan firman itu jadilah kau Nabi Isa atau Yesus. Maka Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kudus, ruh suci kepada Isa atau
Maryam yang masuk ke kandungan Maryam atau ibunya Yesus itu Nabi Isa ini hamil dengan ditiupkan Roh Kudus hamil gitu loh. Apakah roh ini disebut dengan Roh Kudus ini disebut dengan apa namanya Tuhan? Tidak. Itu hasil dari firman Allah, ditiupkannya roh itu gitu loh. Roh suci ditiupkan, tapi ruhnya itu tetap bersifat kemanusiaan gitu loh, karena hasil dari firman aja gitu loh. Tetapi dalam ajaran Islam memang hak Allah juga menyertai Roh Kudus dengan yang ditiupkan kepada Nabi Isa itu dengan kalamullah, dengan kalamnya, makanya disebut kalamullah itu Nabi Isa karena dia mewarisi kitab Injil di dalam diri Yesus itu ada Injil, kitab suci Injil ya, itulah makanya disebut kalamullah gitu loh. Semoga ini mengerti ya, tapi yang semoga Anda mengerti dengan ilmu ini, ilmu tauhid namanya, dan kelebihannya ilmu tauhid Anda bisa pelajari sendiri banyak, tinggal sekarang tidak ada yang susah dalam mempelajari ilmu tauhid. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.